Halo, perkenalkan nama saya Rohana Sinaga dengan NPM 2019-21500595. Saya mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang akibat proses morfologi. Perubahan bunyi akibat proses morfologi lazim disebut dengan istilah morfofonemik atau morfofonologi. Pengertian proses morfologi ada beberapa macam. Menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sudaryanto, menjelaskan bahwa proses morfologis merupakan proses pengubahan kata dengan cara yang teratur atau keteraturan cara pengubahan dengan alat yang sama, menimbulkan komponen maknawi baru pada kata hasil pengubahan. Kata baru yang dihasilkan bersifat polimorfemis. Yang kedua, menurut Ramlan, menyatakan bahwa proses morfologi ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Yang ketiga, menurut Samsuri, mendefinisikan proses morfologis adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan yang lainnya. Proses morfologi tentu berlaku pada setiap bahasa. Proses pembentukan kata terdiri atas A. Proses afiksasi, B. Proses pengulangan, dan C. Proses pemajemukan. 1. Pengafiksan. Pengafiksan adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Afiks dalam bahasa Indonesia dapat berupa prefiks atau awalan, surfiks atau akhiran, infiks atau sisipan, dan konfiks atau simufliks yang artinya awalan dan akhiran, atau oleh J.S. Badudu menyebutnya morfem terbagi. Afiks merupakan unsur yang ditempelkan dalam pembentukan kata, dan dalam linguistik, afiksasi bukan merupakan pokok kata, melainkan pembentuk pokok kata yang baru. Sehingga para ahli bahasa merumuskan bahwa afiks merupakan bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal, akhir, maupun tengah kata. Prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar yang sering disebut awalan. Jenis prefiks antara lain men, di, ber, ter, ke, per, se, dan pen. Contoh prefiks sebagai berikut. Bila prefiks ber ditambah kata kerja menjadi bekerja.
Bila prefiks per ditambah kata tanda menjadi pertanda. Bila prefiks ter ditambah kata lepas menjadi terlepas. Surfiks. Surfiks adalah afiks yang ditambahkan pada bagian belakang kata dasar atau morfem terikat yang diletakkan di belakang suatu bentuk dasar dalam pembentukan kata. Surfiks dalam bahasa Indonesia adalah i, an, dan kan. Dalam bahasa Sanskerta adalah wan, ma, dan wati. Contoh surfiks. Bila surfiks an ditambah kata darat menjadi daratan. Bila surfiks i ditambah kata garam menjadi garami. Bila surfiks kan ditambah kata buka menjadi bukakan. Infiks. Infiks adalah morfem yang disisipkan atau diselipkan di tengah kata dasar atau sisipan. Contoh infiks adalah sebagai berikut. Bila infiks ditambah kata gigi menjadi gerigi. Bila infiks l ditambah kata tunjuk menjadi telunjuk. Bila infiks ditambah kata tali menjadi temali. Reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk dasar melalui berbagai cara. Tidak semua kata ulang masuk dalam jenis reduplikasi yang merupakan proses morfologi. Ada beberapa jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia. Antara lain A. Reduplikasi seluruh. B. Reduplikasi sebagian. Dan C. Reduplikasi perubahan fonem. Reduplikasi seluruh adalah bentuk ulang dengan cara mengulangi seluruh bunyi tanpa adanya perubahan sama sekali. Contoh seperti dalam kata masjid-masjid, gereja-gereja, kata-kata, dan sama-sama. Reduplikasi sebagian adalah bentuk dasarnya morfem kompleks atau berimbuhan, sedangkan yang diulang bentuk dasarnya atau sebaliknya. Sebagai contoh, dalam kata menendang-nendang, menolong-nolong, membaca-baca, tulis-menulis, membuka-buka, dan bersiul-siul. Reduplikasi perubahan fonem adalah bentuk pengulangan yang sebenarnya dipenuhi tetapi terdapat bunyi yang berbeda. Contoh seperti dalam kata lauk pauk, gerak-gerik, bolak-balik, sayur-mayur, dan mondar-mandir. Komposisi. Komposisi adalah proses morfologi dengan cara menggabungkan dua morfem dan membentuk satu kesatuan makna.
Ciri-cirinya adalah hubungan unsur pembentuknya rapat. Unsur pembentuknya tidak dapat dipertukarkan. Dan salah satu atau semua unsurnya merupakan pokok kata. Seperti contoh dalam kata kamar mandi, kambing hitam, rumah sakit, kaki tangan, orang tua, kepala batu, besar kepala, mata pelajaran, dan lain sebagainya. 3. Abrevasi. Abrevasi atau pemendekan adalah proses morfologis dengan cara menanggalkan satu atau sebagian morfem sehingga menjadi bentuk baru yang mempunyai status kata. Dalam bahasa Indonesia, abrevasi dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya pemenggalan, kontraksi, akronim, singkatan, lambang huruf, perubahan intern, dan pergeseran kategori. Pemenggalan adalah pembentukan kata melalui suku kata, melalui suku dari suatu morfem yang biasanya muncul dalam bahasa lisan. Contoh dalam kata seperti bu, pak, dok, kak, dik, dan lain sebagainya. Kontraksi adalah proses pembentukan kata dengan cara meringkas morfem dasar atau gabungan morfem. Sebagai contoh, dalam kata tak, takkan, begini, begitu, kenapa, kan, mas, dan sebagainya. Akronim adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis atau dilafalkan sebagai kata dan biasanya dipakai sebagai hiburan. Contoh seperti dalam kata kutilang darat, simatupang, manula, balita, batita, dubes, dan sebagainya. Singkatan adalah proses pembentukan kata melalui pemendekan beberapa huruf. Pelapalan dieja, huruf demi huruf, atau diucapkan kepanjangannya. Seperti dalam kata MPR, DPA, SPD, SMA, KM, DLL. Lambang huruf adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep, kuantitas, satuan, atau unsur. Seperti pada contoh GR, CM, C, dan L. Perubahan intern adalah proses pembentukan kata melalui perubahan vokal atau konsonan yang terdapat dalam morfem dasar. Seperti pada contoh dewa-dewi, pemuda-pemudi, saudara-saudari, karyawan-karyawati, direktur-direktris. Pergeseran kategori adalah pergeseran kelas kata sebagai akibat adanya proses morfologi. Suatu morfem yang awalnya tergolong kelas kata, benda, akibat proses morfologi menjadi
kelas kata kerja. Sebagai contoh dalam kata batu membatu, besar membesar, kuning menguning, minum minuman, kerja kinerja, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses morfologi adalah proses pembentukan kata dari bentuk dasar menjadi kata baru melalui suatu proses, yaitu proses afiksasi, proses pengulangan, proses pemajemukan dalam pembentukan kata kerja. Proses morfologi yang terjadi adalah afiksasi dan reduplikasi. Proses pemajemukan tidak membentuk kata kerja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.